Saya modal itu 12 ekor. Kandang pertama ini Mas. Terus bertahap berjalan saya nambah lagi karena hasilnya menjanjikan Mas. Karena dulu saya seorang pengangguran. Pengangguran Mas? Lontang-lantung Mas. Lontang-lantung. Rono rene ra jelas jarene wong Jawa. Kor dulu modal itu sekitar 8 juta Mas. 8 juta. 8 juta. Karena ada perkembangan menjanjikan, saya modal lagi Mas. Tambah modal. Tambah modal saya bikin yang tengah. Habis saya bikin yang tengah, saya tambah lagi yang samping sini. Kurang Mas. Kurang. Masih ada Di belakang nah itu. lahan masih kosong satu tanggung Mas. Sekalian jadi sekarang ada 4 kandang. 4 kandang ya, 4 kandang. Indahnya jadi peternak ya, kalau udah banyak kayak gini udah indah Pak. Karena semua kan butuh proses Pak. Proses untuk menuju indah seperti ini jenengan butuh berapa bulan? Berapa tahun? Ini sekitar saya kurang lebih setahun setengah Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke peternakan seorang pemuda. Peternakan ini dulu diawali dengan breeding, saya dapat informasi. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Kita akan kenalan dengan sang narasumber kali ini, pemuda yang inspiratif. Semoga ini bisa jadi edukasi buat kalian yang selama ini masih mencari pekerjaan untuk dijadikan usaha narasumber. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Nama saya Apri, alamat Toto Mulyo, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Saya adalah seorang peternak. Awal mula saya modal itu 12 ekor. Kandang pertama ini Mas. Terus bertahap berjalan saya nambah lagi karena hasilnya menjanjikan Mas. Karena dulu saya seorang pengangguran. Pengangguran Mas? Lontang-lantung Mas. Lontang-lantung. Rono rene ra jelas jarene wong Jawa. Pertama ya ini Mas. Saya modalnya 12 ekor, dulu modal itu sekitar 8 juta Mas. 8 juta? 8 juta. Karena ada perkembangan menjanjikan, saya modal lagi Mas. Tambah modal. Tambah modal saya bikin yang tengah. Habis saya bikin yang tengah, saya tambah lagi yang samping sini. Kurang Mas. Kurang. Masih ada di belakang nah itu. Lahan masih kosong satu tanggung Mas. Sekalian jadi sekarang ada 4 kandang. 4 kandang ya, 4 kandang. Peternakan kambing khususnya modal kan nggak banyak Mas awal mula. Terus saya nambah karena ada hasilnya. Karena peternakan kambing itu Mas, Lampung Timur itu yang jelas daya tariknya tinggi Mas. Gitu ya? Ya, makanya itu saya memutuskan beternak kambing. Yang jelas kalau sukanya, kalau udah banyak seperti sekarang. Nah, dukanya proses. Proses kan panjang Mas. Jadi ya kalau proses itu ya yang diceritain ya enak nggak enak prosesnya ya. Yang jelas gini Mas, kalau kambing itu kan pertama kan saya juga sedikit kapasitas berapa ekor, 12 ekor ini. 12 ekor. Nah tambah. Nah prosesnya ya seperti itu. Tapi ya itu ditambah modal juga. Oh gitu Mas ya. Ya. Artinya ada penambahan modal. Dana. Ya ada, tetap ada. Ada suntikan dana. Karena saya juga ini kan baru 1 tahun setengah Mas. Belum lama. Jadi kalau nggak ada tambahan suntikan dana, nggak mungkin Mas seperti sekarang. Iya. Nah di sisi lain itu saya kemenangannya kandang bisa bikin sendiri Mas. Oh ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Jadi maaf ngomong dana itu khusus buat pengisian bahan. Nah, bahan. Jadi kandang itu udah sendiri, modal sendiri. Oh iya. Kemudian Mas, proses dalam menjalankan peternak ini kan tidak mudah Mas. Ya Mas. Biasanya yang terjadi kendala-kendala itu apa Mas? Kendala itu terutama pakan Mas. Pakan Mas. Pakan itu utama karena di tempat saya ini kan bukan peladangan Mas.
pesawahan. Jadi kita ngarit keluar Mas. Nah, untung ada saudara yang di luar itu ada perkebunan ya cukup luas lah Mas. Cukup lah buat pakan. Jadi kita manfaatin pakan itu Mas. Kalau kesehatan biasa cuaca Mas. Cuaca. Kalau cuaca hujan biasalah pilek, terus sakit mata. Mungkin kendala cuma itu Pak. Perawatan mungkin ya anak-anaknya ini Mas. Kalau buat breeding sendiri Mas, anaknya ini kalau kita sajikan fermentasi, air susunya kurang. Jadi mungkin kita tambahannya hijauan rumput ya. Kalau saya ini tiap hari Mas ngarit rumput, tapi cuma khusus buat indukan. Oh, yang breeding. Nah, buat breeding. Kalau sore sama malam itu khusus hijauan. Banyakin hijauan Mas. Kalau pagi ya seperti sekarang lah, biasa fermentasi sama onggok aja. Tapi kalau sore khusus hijauan itu harus, tapi cuma buat indukan aja. Kenapa sih jangan milih breeding nggak langsung penggemukan gitu Mas? Yang jelas gini Mas, kendalanya kita kalau penggemukan kita itu susahnya cari bibit. Kendalanya itu cari bibit. Masalahnya maaf ngomong, semua orang kalau habis Idul Adha itu otomatis bibit utama. Kalau penggemukan ya. Semua peternak nyari. Nah, semua nyari. Harga naik. Nah, gitu ya. Maaf ngomong kalau kita bibit cari nggak punya indukan sendiri, nah otomatis kan kita biaya membengkak lagi Mas. Nah, pengeluaran kita banyak lagi. Tapi kalau punya anakan seperti ini, indukan seperti ini, nah anaknya kita gemuin sendiri. Kalau jantan, iya. Jadi kita nggak beli lagi. Jadi keuntungannya kalau breeding itu kita modal sekali, nah hasilnya berulang-ulang kali. Berkali-kali. Nah, berkali-kali. Bisa dikatakan hasil selamanya Mas. Nah, itu. Gitu. Yang jelas masih produktif, kita terusin. Tapi kalau nggak produktif, kita ganti. Kambing baru itu mayoritas kan adaptasi lagi Mas. Adaptasi lagi. Biasa kaget sama pakan rata-rata Mas. Nah itu karena ada juga yang sakit dari sananya. Dari bawaan kita beli. Nah sakit, jadi ya itu. Mungkin kendalanya ya itulah, kalau udah mapan seperti ini ya maaf ngomong ya nggak ada lah Mas. Kalau tentang kematian Mas? Kematian ada nggak kira-kira? Ada. Terutama anak ya. Anak, kematian itu di anak. Itu tergantung induknya. Kan kadang induknya ada yang nggak mau menyusui. Betul. Nah, kadang ada yang mau menyusui. Nah, kalau yang nggak mau menyusui itu rata-rata Mas. Kalau udah disape, alhamdulillah tidak ya. Tidak ada. Aman Mas. Aman. Oh, berarti kendala-kendala terjadi seperti penyakit atau kematian itu terjadi di saat dia belum sapi. Nah, belum sapi. Di awal dia lahir. Kita kan coba kemarin itu lebih dari 24 Mas indukan. 24 ekor ya? Ya. Ada yang bawa anak, ada yang bunting, ada yang belum bunting, macam-macam lah. Nah, kita seleksi Mas. Oh, diseleksi. Nah, seleksi, kita seleksi. Jadi proses jalan ke depannya itu Mas. Kalau indukan bagus, dia mau menyusui anaknya, dia sayang sama anaknya, kita tahan. Tapi kalau tidak, kita jual lagi Mas. Karena kita ngikutin masa Mas, waktu. Nah, waktu. Jadi kalau yang kurang sayang sama anaknya, mending kita jual. Artinya penyeleksian tetap dilakukan Mas? Tetap pasti ada Mas. Kalau senengnya punya indukan beranak sehat, induknya ini sayang sama anaknya, itu senengnya Mas. Kalau dukanya, susahnya Mas. Kalau indukan nggak mau menyusui anaknya Mas, itu Mas susahnya. Itu jadi kendala bener ya? Kendala besar itu Mas. Kendala peternak kalau breeding itu di induknya. Kalau nggak sayang sama anaknya, otomatis nggak mau hidup dia Mas. Pengen usaha pokok di kambing ini yang jelas telaten, tekun. Ya yang jelas gini Mas, jarene wong Jawa ki sing penting ditlateni alon-alon ki wis mesti kelakon Mas. Gitu ya. Kuwi pesene wong tuwek Mas, jare Mas.
pekerjaan atau usaha sampean ini kira-kira bisa mencukupi nggak mas kebutuhan ekonomi? Insya Allah mas bisa. Yang jelas gini, ini kan udah mulai ada perputaran. Saya ngomong perputaran karena ini udah ada cempe yang hampir siap sape. Bahan ini udah 25 ekor mas. Jadi yang kosong-kosong yang pengeluaran kemarin itu buat nutupin. Jadi kita nggak harus mengeluarin biaya lagi. Jadi kita manfaatin anak-anaknya ini. Jadi muter terus mas. Anaknya habis sape kecil, kita pindah yang agak besar, kita pindah lagi yang ke belakang yang paling besar. Gitu. Jadi paling besar keluar, yang tanggung kita Masuk. ganti yang besar, yang kecil ini ganti yang tanggung. Nah, babonnya ini lagi udah punya anak lagi. Oh, begitu. Nah, gitu. Jadi putarannya seperti itu terus, Mas. Artinya dengan cara breeding ini penggemukan atau fattening sampean ini berjalan lancar, Mas. Nah, yang jelas gini, Mas. Karena kita punya indukan, jadi semakin banyak indukan, kita juga semakin banyak hasilnya, Mas. Hasilnya. Gitu. Jadi kedepannya ntar mas, insya Allah pengen tambah indukan lagi mas. Nah, target berapa mas? Target ya minimal 35-50 mas. Selama setahun setengah ini sampai udah panen berapa kali mas? Panen sekali mas. Terus terang panen sekali. Jadinya ya ini, barangnya ya ini. Saya panen sekali itu bandot jumbo 15 ekor, tanggung 5 ekor, sama sapian perempuan itu 12 ekor. Ya kurang lebih 60 juta lah mas. 60 juta. 60 juta. Yang jumbo itu saya beli mas, tambahan asupan modal lagi. Itu lebaran Idul Fitri kurang 1 minggu itu mas. Ya. Kita belanja itu 15 ekor karena buat nutupin yang tanggung ini tadi mas. Karena kita cari stok, buat stok mas, buat Idul Adha. Jadi sebelumnya masih ada modal daripada kita beli kecil induk ibaratnya bok-bokan. Nah kita beli yang jumbo, yang besar, gitu buat kurban. Jadi jagain itu buat putaran. Jadi kita tambah modal juga, ya alhamdulillah ngurangin modal lagi. Gitu. Untungnya. Jadi ya intinya bertahap mas. Bertahap. Kohe yang jelas kita terima pesanan dari tetangga. Oh gitu. Ya tetangga. Artinya dijual gitu mas? Dijual. Berapa mas per karung? Per karung itu 10.000. 10.000 ya? 10.000. Dengan per karung seperti di depan itu ya? Ya, itu 10.000 tuh mas? 10.000. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa karung mas? Minimal itu kalau karung itu 60 sampai 70, 80 lah. Sekarang kan 4 kandang. Kemarin baru 3. Kalau 3 itu sekitaran 60 sampai 70. Sekarang 4 kandang, yang paling belakang itu belum pernah dibongkar sama sekali. Sampai 100-an ya? Ya mungkin bisa jadi. Itu per berapa bulan? Per 1 bulan. Per 1 bulan, 100 karung lah katakan. Kalau ini kan udah 4 kandang nih. Ya. Artinya 1 juta. 1 juta per bulannya. Per bulannya. Mas, itu bisa dialokasikan ke pembelian bahan apa mas kira-kira biasanya? Itu buat pakan. Maksudnya? Jadi ngurang-ngurangi biaya pakan mas. Jadi kita kohe ini kita jual, kita ngurangi biaya pakan. Jadi buat beli pakan kambing lagi. Nah kita putar lagi. Jadi bolak-balik mas. Oh gitu ya. Nah ya. Kambing makan dari onggo ataupun kohe. Daun singkong, kohenya dijadikan dari kohenya, iya. Dijadikan pakan tadi. Pakan. Kemudian mas, untuk pemberian pakan sendiri biasanya jenengan ini polanya seperti apa? Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa gitu? Cuma 2 kali mas ngasih makan kambing, pagi sama sore aja. Oh pagi sama sore? Ya, paling malam itu, malam khususnya cuma rumput tapi buat indukan aja. Oh begitu? Kalau buat yang penggemukan, yang jantan itu biasa pagi sore aja, nggak ada tambahan lain-lain. Kalau untuk pakan sendiri jenengan menggunakan apa aja tuh mas? Bisa sebagus ini? Pakan cuma onggok sama konsentrat sama daun singkong. Gitu aja ya? Udah. Ya yang jelas pengennya ya usaha yang besar mas. Nggak ada cerita kalau udah seperti ini udah cukup, itu nggak ada mas. Nggak ada. Yang jelas pengen dikembangin lagi, pengen dibesarin lagi, mengikutin perjalanan peternak kambing ke depannya. Jangan takut beternak. Beternak itu
menjanjikan. Yang jelas gini Mas, kalau peternakan itu lek jarene wong Jawa ki aja ngremehne wong arit. Wong arit iku hasilnya luar biasa Mas. Apa meneh gourmet ngingoni wedhus 200 ekor. Hasilnya seberapa itu? Hitung sendiri. Hitung Hitung sendiri. Jadi itu Mas ya. Untuk masalah kesehatan atau sistem peternakan bisa dipelajari Mas ya? Bisa Mas. Jadi sambil jalan. Sambil jalan. Saya juga belajar Mas. Oke. Belum ibaratnya belum bener lah Mas. Masih tahap pemula, jadi ya alon-alon Mas. Alon-alon. Tapi program kedepannya tetap Tetap breeding Mas, dan tetap penggemukan. penggemukan, tetap breeding sama penggemukan. Kedepannya Karena, ya, karena kita nyiasati jual beli Bibitan. bibitan. Kita ngurangin beli bibitan. Cara atau teknik penggemukan tanpa beli bibit, caranya Nah, seperti ini Mas. breeding. Nah, breeding. Caranya breeding. Kalau masalah peternakan yang seperti itu Mas, kita balik lagi rezeki Mas. Kalau ibarat gini Mas, kita udah jatahnya 1 gelas, ya udah 1 gelas Mas. Kita mau nambah lagi, ya tambah lagi asupannya gitu. Yang jelas rezeki Mas. Rezeki ya. Paling utama rezeki. Jadi mau kita banyak rezeki, dikit rezeki, sedang rezeki, udah ibaratnya kita ikhlas saja, bersyukur. Berarti kalau ada yang namanya kambing mati, kambing sakit, jalan santai. Jalan santai aja Mas, nggak usah disesali. Oh, gitu. Bukan rezekinya, Bukan rezeki. belum rezekinya. Semakin banyak populasi, semakin besar. Semakin banyak rezekinya. Oke. Terima kasih Mas Sapri. Saya mohon izin untuk pamit. Ya, Semoga Mas. peternakan jenengan semakin berkembang biak dan sukses. Amin Mas, amin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.